alaihissalam itu punya anak 40 orang, 20 pasang. 40 orang tadi satu anak diangkat jadi nabi, namanya Sis alaihissalam. Adam punya anak, salah satunya nabi Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mihlail, Mihlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya keturunan 4, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham, dan Yafid. Salah satu anaknya namanya Sam. Sam punya anak Arfaksad, Arfaksad punya anak Salih, Salih punya anak Falik, Falik punya anak Abir, Abir punya anak Ra'u, Ra'u punya anak Sarud, Sarud punya anak Nahur. Dari Nahur ini punya anak namanya Azar, atau disebut dengan nama Tarah, atau ada yang menyebutnya Tari. Azar, Tarah, Tari ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Dari Ibrahim tadi punya istri 4, salah satunya Sarah. Sarah ini punya anak Nabi Ishak, Ishak punya anak Nabi Yakub, Yakub punya keturunan namanya 12 orang, dikatakan Bani Israel. Karena Yakub ini punya gelar Israel, 12 orang anaknya dikatakan Bani Israel. Dari keturunan 12 orang ini, salah satu anaknya bernama Yahuda, atau disebut dengan nama Yahuzia. Yahuda punya anak Faris, Faris punya anak Aram, Aram punya anak Asrud, Asrud punya anak Buas, Buas punya anak Salmun, Salmun punya anak Hasyun, Hasyun punya anak Uwaibid, Uwaibid punya anak Aminabad, Aminabad punya keturunan Yisais. Dari Yisais ini lahirlah Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Sulaiman menikah dengan Ratu Balqis, punya anak tunggal namanya Rahabaan. Rahabaan ini punya banyak anak, salah satunya adalah Radim. Dari Radim lahir Yahusafat, Yahusafat lahir Amsaya, dari Amsaya lahir Nausa, dari Nausa ini lahirlah Imran. Imran punya anak namanya Maryam, Maryam punya anak Isa alaihissalam. Maka dikatakan Isa bin Maryam binti Imran bin Nausa bin Nawas bin Yahusafat bin Radim, kemudian bin Sulaiman bin Daud bin Aminabad bin Uwaibid bin Yisais bin Hasyun bin Salmun bin Faris bin Aram bin Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Tara bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Amir bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Ada yang bisa mengulang, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita ingin berbicara satu kisah, tapi kisahnya nanti saya lemparkan kepada kita bersama. Kita mau kisah yang mana? Dalam Al-Quran itu ada 30 juz 114 surat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.236 ayat. Yang paling banyak dalam Quran itu bukan hukum halal dan haram, bukan hak dan kewajiban, bukan perintah dan larangan. Yang paling banyak dalam Quran itu Allah bercerita tentang kisah. Kisah para nabi, kisah para rasul, itu paling banyak Allah ceritakan dalam Quran. Kisah Nabi Musa alaihissalam Allah sebut namanya 136 kali dalam Quran. Diceritakan Allah kisahnya ke dalam 12 juz Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam Allah sebut namanya 69 kali dalam Quran. Kisahnya Allah ceritakan ke dalam 8 juz Al-Quran. Kisah Nabi Nuh alaihissalam Allah sebut namanya 43 kali dalam Quran. Kisahnya diceritakan Allah ke dalam 2 juz Al-Quran. Kisah Nabi Isa alaihissalam disebut namanya 55 kali dalam Quran. Ada yang disebut dengan nama Isa bin Maryam, ada disebut dengan nama Isa alaihissalam. Hampir ke dalam 3 juz Al-Quran Allah ceritakan. Kisah Nabi Muhammad SAW namanya disebut 25 kali dalam Quran. Hampir setiap surat Allah ceritakan kisah dan perjuangan Rasulullah. Timbul pertanyaan,
Kenapa Allah menceritakan kisah para nabi paling banyak dalam Quran? Mestinya akal kita yang lemah, pemikiran kita yang tidak sampai kepada puncaknya, mestinya kita berpikir, kenapa Allah tidak mencantumkan amal ibadah para nabi dalam Quran? Kalau seluruh amal ibadah para nabi dalam Quran diceritakan Allah, maka amal ibadah para nabi itu kita contoh. Tapi kenapa kisah yang Allah ceritakan dalam Quran ini? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa Allah menceritakan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh, para rasul dalam Quran? Pertama, sengaja kisah itu diceritakan Allah dalam Quran. Kita salat 5 waktu sehari semalam, jumlah rakaatnya 17 rakaat. Setiap rakaat ada satu surah yang kita baca, namanya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini rukun salat. Kalau ada orang salat tidak baca surah Al-Fatihah, salat mereka tidak akan diterima Allah, sama seperti perempuan hamil gugur kandungan sebelum melahirkan. Dalam surah Al-Fatihah itu ada ayat yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Jalan orang yang lurus dan jalan orang yang diberikan nikmat itu jalan siapa? Apakah jalan Pak RT, Pak RW, caleg, wali kota, gubernur? Enggak. Jalan orang-orang soleh dan jalan orang-orang yang diberikan nikmat itu 4 saja jalannya, tidak ada jalan lain. Itu yang dikatakan Allah dalam Quran. Mana saja kita salat itu berdoa kepada Allah agar Allah berikan kekuatan kita mengikuti jalan mereka. Siapa jalannya? Pertama, minan nabiyyin, jalannya para nabi, jalannya para rasul. Yang kedua, wasiddiqin, jalannya orang-orang yang imannya betul. Yang ketiga, kalau tidak sanggup mengikuti mereka, wasuhada, ikuti jalan orang-orang yang mengorbankan diri dan hartanya untuk agama. Kalau tidak juga sanggup mengikuti jalan mereka, wassolihin, ikuti jalan orang-orang soleh. Selesai, tidak ada jalan lain. Asal mengikuti jalan mereka, kita selamat. Sekarang gimana caranya kita mengikuti jalan para nabi? Sementara kisah para nabi pun kita tak paham. Makanya mohon maaf, satu. Yang kedua, kenapa kisah para nabi ini diceritakan Allah dalam Quran? Kisah para nabi ini diceritakan Allah dalam Quran bukan untuk Nina Bobo sebelum tidur, bukan dongeng untuk anak SD dan TK. Kisah ini sengaja diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran agar orang kini, hari ini, umat saat ini meniru-niru apa yang dilakukan oleh para nabi terdahulu untuk kita buat pada hari ini agar agama itu hidup dalam kehidupan kita. Kata ulama, kalau andai kata apa yang dilakukan nabi terdahulu semangatnya kita buat pada hari ini, maka pertolongan yang akan Allah berikan kepada orang terdahulu pasti Allah akan turunkan pada hari ini. Makanya kisah itu diceritakan Allah dalam Quran. Makanya mohon maaf, kita ini wujud daripada kehidupan masa lalu. Hanya pelaku dan orangnya saja yang berbeda. Ceritanya sama. Maka diceritakan Allah kisah dalam Al-Quran. Kisah para nabi, kisah para rasul. Berapa jumlah Allah turunkan para nabi dan rasul di muka bumi ini? 124.000 nabi dan rasul. 313 orang rasul. 25 nabi yang wajib diimani, 5 nabi ulul azmi, 1 khataman nabiyyin dan nabi ba'da, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran ini banyak nabi Allah ceritakan, tapi yang wajib diimani cuma 25. Ada orang tanya dengan saya, Pak Ustaz, adakah nabi dalam Quran yang Allah sebutkan namanya 4 kali, 3 kali, 2 kali dalam Quran, tapi tak termasuk dalam 25 nabi? Ada, banyak. 1 Sis alaihissalam. Yang kedua Khidir. Khidir ini tidak disebut namanya secara jelas, tapi Allah menyebutnya hambaku yang saleh. Tapi dia nabi Allah, Allah cantumkan dalam Quran, tapi tak termasuk dalam 25 nabi dan rasul. Ada jemaah tanya, Pak Ustaz, kenapa tak masuk dalam 25 nabi dan rasul? Nggak tahu. Sudah urusan awak, urusan Allah, tanyalah ke Allah. Maka saya katakan, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam,
Ibrahim alaihissalam, Lut alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, sampai ke bawah nanti Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyas dan sebagainya, sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, subuh hari ini kita akan bahas satu kisah Nabi. Tapi saya minta Ibu Bapak silakan mau bahas kisah Nabi yang mana, sebut je lah. Saya sobi je lah, Nabi yang mana mau kita bahas? Yusuf, siapa lagi? Ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ada Nabi Musa, ada Ibrahim, ada Isa. Silakan Bu. Isa, siapa lagi? Muhammad, Musa. Banyak Nabi. Sampai apa? Atau Bapak dah hafal nama Nabi? La ilaha illallah. Dah tua-tua dah juga hafal tu, Bapak tu masuk surga. Nabi Muhammad. Silakan yang lain. Ya, silakan sebut saja nama. Kita bahas satu persatu, tapi sampai selesai. Kalau tidak selesai, ya cari waktu lain nanti. Kalau ada waktu kosong. Nabi mana yang kita sediakan kita bahas? Ada yang Nabi Lut, ada Musa, ada Isa, ada Nuh. Ada yang kompak je. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti pengurus kalau ada waktu lagi ke depan silakan nanti ditulis saja nama Nabi, diurut saja. Kalau dari saya, dari ibu-ibu, bapak-bapak sekalian aja nama. Hari ini kita pembahasan Nabi ini, Nabi ini, silakan nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu Nabi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ini Nabi ini sangat jarang kita bahas. Bahkan Nabi ini, Nabi ini adalah Nabi yang terakhir dari keturunan Bani Israel. Tidak ada lagi Nabi dari keturunan Bani Israel kecuali Nabi ini. Yang kedua, Nabi ini dikatakan punya akhlak dan sifat yang mirip dengan Rasulullah. Bahkan kaumnya mengatakan bahwa Nabi ini adalah Nabi yang terakhir dari keturunan Ishak. Nabi itu bernama Nabi Isa alaihissalam yang digelar dengan nama Imamun Zahidin. Jadi Nabi Isa itu Nabi Imamun Zahidin. Para ahli zuhud, tokohnya orang yang zuhud. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi dari keturunan Bani Israel yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi dari keturunan Bani Israel itu terakhir kecuali Nabi Isa. Berapa jumlah Nabi yang Allah turunkan buat Bani Israel? 13. Jadi 13 Nabi Allah turunkan buat Bani Israel. Jadi kalau ada satu kaum diberikan banyak Nabi, itu bukan menandakan kaum itu hebat, itu menandakan kaum itu tangka-tangka. Tidak cukup cik Nabi loh, 13 Nabi. Tapi Allah banggakan Bani Israel dalam Quran. Apa kata Allah? Ya Bani Israel zukuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kami telah meninggikan, memberikan nikmat yang banyak kepada Bani Israel itu melebihi nikmat-nikmat yang diberikan orang Allah sebelum mereka. Jadi Bani Israel itu diberikan nikmat, salah satu nikmatnya banyak Nabi yang diturunkan kepada mereka. Maka yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Isa dilahirkan di daerah Bethlehem, kawasan negeri Syam, di kawasan dekat Baitul Maqdis, kawasan Palestina, Syam. Berapa jarak antara Syam dengan kota Mekah? Saya tidak pernah ke Syam, tapi kalau ke Mekah, alhamdulillah, bolak-balik. Bulan Februari yang lalu, saya bawa jamaah saya satu RT, 45 orang, tukang lontong, tukang sepatu, tukang semangka, berangkat umroh. Satu RT, kebetulan mutawibnya saya. Dan insya Allah tanggal 9 ini pagi, saya akan bawa rombongan jamaah 47 orang, jemaah dari Sibuat, Jawa. Paling muda umurnya 53 tahun. Dan Cik pun yang pandai bahasa Indonesia, uang Jawa segala. Dan alhamdulillah tanggal 9 ini berangkat 12 hari. Bapak Ibu yang dimuliakan, berapa jarak antara Mekah dan Palestina? Saya ke Palestina tidak pernah, tapi saya cek di Google Map. Mekah Palestina itu jaraknya 1462 km. Ditempuh pakai pesawat 1 jam.
ditempuh pakai mobil kecepatan 100 km per jam 20 jam. Coba bayangkan antara Mekah dan Palestina atau kawasan Syam. Maka di sanalah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Isa alaihissalam diceritakan oleh Allah namanya 55 kali dalam Quran. Ibu Nabi Isa ini bernama Maryam. Ayah dari Maryam ini bernama Imran. Imran ini punya istri. Maka ayah dan ibu Maryam diceritakan itu, maka Quran menceritakan Quran surat Al-Imran. Jadi maaf kalau Bapak Ibu baca Quran surat Al-Imran, karena ada dua nabi yang ayahnya Imran. Yang pertama Isa punya ibu Maryam, Maryam punya ayah Imran. Yang kedua Musa punya ayah Imran juga. Maka Quran surah Al-Imran menceritakan keluarga Nabi Isa, bukan menceritakan keluarga Nabi Musa. Jadi Quran surah Al-Imran menceritakan keluarga Nabi Isa. Maka Isa alaihissalam diutus oleh Allah, dilahirkan dari keturunan Bani Israel. Dari mana jalur Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa ini jalurnya tersambung kepada kakeknya Ibrahim alaihissalam dan tersambung kepada nenek moyangnya Nabi Adam alaihissalam. Itu nasab genealoginya ke atas. Dari mana datangnya Pak Ustaz? Kita lihat. Adam alaihissalam itu punya anak 40 orang, 20 pasang. 40 orang tadi satu anak diangkat jadi nabi, namanya Sis alaihissalam. Adam punya anak, salah satunya nabi Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mihlail, Mihlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya keturunan 4, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham, dan Yafid. Salah satu anaknya namanya Sam. Sam punya anak Arfaksad, Arfaksad punya anak Salih, Salih punya anak Falik, Falik punya anak Abir, Abir punya anak Ra'u, Ra'u punya anak Sarud, Sarud punya anak Nahur. Dari Nahur ini punya anak namanya Azar, atau disebut dengan nama Tarah, atau ada yang menyebutnya Tari. Azar, Tarah, Tari ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya ompek bini. Ompek bini Ibrahim itu bukan 2. Satu namanya Sarah. Sarah ini perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam Hawa. Dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir mengatakan, Sarah ini perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam. Kecantikan dan keindahan dunia ini dibagi 3. 30% Allah berikan kepada istri Nabi Adam Hawa. 30% Allah berikan kepada istri Nabi Ibrahim Sarah. 30% lagi Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. 3 saja. 90% totalnya. 10% lagi dibagi-bagi dan itu awak gini. Itu kucing, itu kambing, itu anjing, dibagi-bagi. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, jangan bayangkan wajah Sarah. Saya coba bayangkan wajah Sarah. Saya baca kisah Nabi itu tapi tak dijelaskan dalam kisah Sarah itu seperti apa. Sulit saya membayangkan seperti apa wajah Sarah. Dikatakan cantik, lembut, luar biasa. Saya bayangkan saja wajah istri Nabi Aisyah, karena banyak hadis yang menceritakan tentang fisik Aisyah. Dalam Al-Mar'atus Sholihah dibaca. Saya bacalah hadis tentang Aisyah saja supaya bisa saya membayangkan. Walaupun tak terbayang, Aisyah itu putri Abu Bakar, dinikahi Nabi umur 8 tahun, 9 tahun bercampur. Ada riwayat dinikahi Nabi umur 11, 12 tahun bercampur. Aisyah itu putri Abu Bakar, tinggi, ramping, putih, hidung mancung, pipinya kemerah-merahan, tutur katanya lembut, bahasanya sangat halus. Terbayang oleh saya biniawa, gopo, hitam, pendek, muncul, berciri. Tidak terbayang. Maka dikatakan Sarah itu perempuan terbaik setelah istri Nabi Adam. Tidak terbayang kebaikan mereka. Dari Ibrahim tadi punya istri 4. Salah satunya Sarah. Sarah ini punya anak Nabi Ishak. Ishak punya anak Nabi Yakub. Yakub punya keturunan namanya 12 orang, dikatakan Bani Israel. Karena Yakub ini punya gelar Israel. 12 orang anaknya dikatakan Bani Israel. Dari keturunan 12 orang ini, salah satu anaknya bernama Yahuda atau disebut dengan nama Yahuzia. Yahuda punya anak Faris, Faris punya anak Aram, Aram punya anak Asrun, Asrun punya anak Boaz, Boaz punya anak Salmon, Salmon punya anak Hasyun, Hasyun punya anak Uwaibid, Uwaibid punya anak
Aminabad. Aminabad punya keturunan Yesais. Dari Yesais ini lahirlah Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Sulaiman menikah dengan Ratu Balqis, punya anak tunggal namanya Rahabaan. Rahabaan ini punya banyak anak, salah satunya adalah Radim. Dari Radim lahir Yahusafat. Yahusafat lahir Amsaya. Dari Amsaya lahir Nausa. Dari Nausa ini lahirlah Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak Isa alaihissalam. Maka dikatakan Isa bin Maryam binti Imran bin Nausa bin Nawas bin Yahusafat bin Radim, kemudian bin Sulaiman bin Daud bin Aminabad bin Uwaibid bin Yisais bin Hasyun bin Salmun bin Faris bin Aram bin Yahuza bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim bin Tara bin Nahur bin Saruk bin Ramu bin Amir bin Falid bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Ada yang bisa mengulang Pak? Ya, kalau utaklah piti-piti juga tidak akan bisa. Itu enggak ada lah. Ambo kalau babini sama batino itu dah ayah mak ini kenal Pak. Harus kenal opoknya, Pak Eteknya, adik-beradik ayah, adik-beradik mintu, adik-beradik tetangga ayah, pulang sana ke ayahnya, adik-beradik saya, saumak dari mintu, semua harus tahu. Supaya bisa kita kenal dengan Nabi kita itu siapa. Makanya mohon maaf ada orang Kampar, ini orang Kampar. Ustaz, ya, ambo besok pulang kampung, Ustaz, ambo pulang kampung. Ambo besok kan tuli nama ambo, tuli nama ayah ambo, tuli nama datu ambo. Untuk apa gunanya ambo kan tulis. Jangan-jangan beko kami keturunan datu kami ke Ustaz bersuhu dengan jalur para nabi. Saya sarankan tidak usah. Kenapa nanti ketemu dengan jalur Fir'aun, patah semua. Tidak usah. Ketemu dengan jalur Abu Lahab, stres. Kenapa? Kita tidak masuk jalur nabi. Kita tidak kelompok Habib dan Habaib. Jadi diciptakan Allah pendek-pendek, ketek-ketek, hitam kali, terima jualan. Tidak usah dipaksa-paksa. Karena pintu kenabian itu dari Sam. Pintu kenabian daripada cucu Nabi dari Hasan dan Husain. Said Ali Zainal Abidin itu dari pintu Habaib masuknya. Jadi makanya mohon maaf jangan memaksakan diri masuk dari jalur kenabian sudah. Makanya mohon maaf kita bahas balik kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam punya ibu Maryam, Maryam punya ayah namanya Imran. Imran ini punya istri. Imran dan istrinya ini orang saleh mengikuti millah Nabi sebelumnya, taat beribadah. Maka dikatakan oleh para ulama, istri Imran ini orang yang senantiasa rajin saum, rajin berpuasa. Jadi bayangkan Pak, puasa rupanya bukan awak yo puasa, bang dulu puasa yo. Makanya puasa ini amalan tertua. Makanya kalau Bapak Ibu baca sejarah, itu puasa itu amalan tertua. Bukan hanya Nabi kita saja yang berpuasa, tapi orang-orang dulu juga berpuasa. Adam berpuasa. Berapa lama puasa Nabi Adam? 40 hari, 40 malam. Idris berpuasa 41 hari. Nuh berpuasa. Kapan Nabi Nuh berpuasa? Ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah, la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara, ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi ini. Allah perintahkan Nabi Nuh membuat kapal. Selama membuat kapal, Nabi Nuh berpuasa. Musa alaihissalam berpuasa. Kapan Musa berpuasa? Ketika mengambil kitab suci di Semenanjung Sinai, di Bukit Tursina, Allah perintahkan Musa puasa 30 hari ditambah 10 hari, totalnya 40 hari. Daud alaihissalam berpuasa. Jadi rupanya bukan kita saja. Makanya betul kata Allah dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tidak ada satu ayat tentang amal Allah menggunakan kata kama kutiba alal ladzi kecuali ayat puasa. Apa kata Allah? Sebagaimana aku wajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Artinya puasa kok barang baru, stok lama. Jadi para nabi berpuasa. Rupanya bukan nabi saja berpuasa, orang kafir pun berpuasa. Kalau tidak, tanyalah orang kafir. Orang Hindu berpuasa, Buddha berpuasa, Nasrani berpuasa, Katolik, Protestan berpuasa, Majusi berpuasa, Yahudi berpuasa. Orang Hindu berpuasa. Apa puasa agama Hindu? Maaf, baca sejarah. Dulu mati mulia menurut agama Hindu itu mati dengan cara muksoh.
Mukso itu maksudnya badan mengetek, hilang. Itu namanya mukso. Bagaimana caranya mukso menurut agama Hindu? Ada 3 ritual: tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri. Ritual itu dinamakan agama Hindu, namanya upawasa. Diadopsi ke Indonesia namanya puaso. Mirip. Rupanya bukan hanya agama Kristen, orang-orang Nasrani saja yang berpuasa. Binatang pun berpuasa. Ular kalau dia ganti kulit mesti puasa sampai 10 hari, sampai 10 malam. Kepompong, maaf, kalau ingin berubah jadi kupu-kupu mesti puasa 7 hari 7 malam. Ayam kalau nak menoten tolu mangogam. Apa bahasa awak mangogam? Mengeram. Mangogam. Itu mesti puasa 21 hari. Ayam kalau ada masuk ke tolu, sibuk kilo mencari makan, dia ikut tolu, kau nak akan menoten busuk tolu. Jadi rupanya ayam saja berpuasa, binatang dia berpuasa. Jadi kalau bapak ibu tidak berpuasa, lebih hebat pada binatang. Rupanya bukan hanya binatang saja berpuasa, dukun pun berpuasa. Jadi kalau bapak belajar ilmu santet, datang ke dukun, kemudian ingin menyantet orang, dimulai santet itu dengan amalan puasa. Hati-hati, santetnya tajam. Kalau ibu bapak belajar ilmu pelet, orang lawi, orang balikai, kedua orang siap pintupai, kau duduk minta togakan, kau togak minta tunduan, dimulai dengan puasa. Hati-hati, itu peletnya mantap. Tapi kalau santet sama pelet tak dimulai dengan puasa, ketek peletnya. Jadi makanya rupanya dukun saja berpuasa. Makanya mohon maaf, beberapa waktu yang lalu saya jalan ke Magelang, dari Magelang ke Semarang acara, dari Semarang ke Jombang, Jombang ke Rembang, Rembang ke Sengkoriti, Palu, Pare, Kediri, dari situ Jodrejo, Malang, Batu, dari Batu langsung ke Surabaya, dari Surabaya langsung tembak Kota Batam, transit di Pekanbaru, naik turun di Pekanbaru. Jadi maaf, sampai di Jogja, saya lama di Jogja. Di Jogja itu, di Keraton Jogja di sebelah timur itu ada rumah yang sederhana. Ada perempuan, orang Jawa, namanya Sukira. Sukira itu bukan orang istana, bukan istri raja, masyarakat biasa. Tapi dia punya keinginan yang kuat. Apa keinginan yang kuat? Dia ingin punya anak nanti. Kalau punya keturunan, dia ingin anaknya jadi raja. Sementara dia bukan istri raja, bukan adik raja, bukan keluarga raja. Dari mana datang ceritanya anaknya jadi raja? Tidak bisa. Tapi dia punya keinginan kuat. Apa yang terjadi? Ketika Sukira ini hamil, maka dia berniat kepada Allah, dia ingin anak dalam kandungan jadi raja. Untuk memuluskan niatnya, Sukira ini berpuasa. Berapa lama? 9 bulan berturut-turut. Puasa adiko, malam membuka, puasa, malam membuka, puasa, malam membuka. Ada orang tanya dengan saya, Ustaz, amalan apa Ustaz 9 bulan berturut-turut tidak pernah dibuat Nabi itu lumin ahdolala. Dia tidak pernah dibuat Nabi itu sesat. Saya ingin tanya Pak, mohon maaf, siapa orang paling kaya di masjid itu Pak? Tunjukkan dengan saya, orang paling kaya. Tidak ada, yang sok-sok kaya. Dah. Katakanlah Bapak orang paling kaya di masjid ini. Dikumpulkan semua harta Bapak, mobil, rumah, aset, tanah, sawit, semuanya kumpulkan. Kemudian dijual, dapat uang 10 triliun. Sekarang uang itu Bapak impakkan semuanya ke masjid 10 triliun. Tak ada 1 sen pun tinggal di rumah untuk anak dan istri. Kira-kira boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Hah? Berarti aku makan nak pilih. Berarti kalau tidak boleh, berarti hukumnya haram. Kalau haram berarti berdosa. Berarti kalau haram dan berdosa, Abu Bakar Siddiq masuk neraka. Kenapa? Bukankah kisah Abu Bakar Siddiq kita ketahui? Abu Bakar mengorbankan semua hartanya kepada Rasulullah. Sampai-sampai kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku tinggalkan hanya Allah dan Rasul saja. Seset pun tidak ada di rumah Abu Bakar. Apakah Abu Bakar masuk neraka? Tidak bisa. Bahasa fikih diterjemahkan bahasa cinta, tidak bisa. Kan bahasa cinta. Begitu kekuatannya ingin melahirkan anak-anak yang jadi raja, dia puasa 9 bulan 10 hari. Kalau tidak pandang dari segi fikih, ya salah. Tapi begitu keinginannya kuat, apa yang terjadi? Setelah 9 bulan Sukira ini melahirkan anak. Lahirlah anak laki-laki. Kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih. Anak laki-laki itu diberi nama Soeharto. Jadi
presiden 32 tahun di Indonesia. So kira ku Mak Soeharto. Makanya ibu kalau namun ada anak, nggak usah kemana-mana, ke medis, ke dokter, akupunktur alternatif, nggak usah puasa. Iku baik orang pintar, nanti ibu bapak bonga. Orang pintar baik. Jadi puasa itu amalan luar biasa. Yang bujang-bujang nggak pernah dapet jodoh, jangan kemana-mana puasa. Karena puasa ini amalan barokah. Tapi orang Islam tak tahu nilai agama puasa. Dan itu yang terjadi dari istri Imran, rajin berpuasa. Ketika dia hamil istri Imran tadi, ibunda Maryam tadi, maka istri Imran itu bernazar kepada Allah. Nazarnya itu Allah ceritakan dalam Quran. Jadi ketika hamil bernazarlah istri Imran itu. Apa nazarnya? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku bernazar demi bayi yang berada dalam kandunganku, jadikan anak ini hamba yang akan mengabdikan dirinya kepada Engkau. Itu nazarnya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Coba bayangkan. Pelajaran yang pertama. Ini pelajaran pertama. Jadi kalau kita istri kita, ibunda kita, orang tua kita perempuan melahirkan hamil, nazarkan anak itu berguna bagi agama Allah. Nih Ustaz, la talambe Ustaz. Anak kami lah 5, tambah anak dia. Nggak mau bini kami dah Ustaz, tambah bini. Dulu aku senang dia dah. Ya, sama dengan jemaah saya Pak. Aku dia ngomong Pak, itulah Ustaz, utang membawa banyak. Pak, utang itu gak dipikir dong, dibayar. Tapi pembayaran tidak ada Ustaz. Kalau tidak ada pembayaran, jangan mau utang. Dunia ini simpel aja Pak. Terus repot-repot dunia ini. Makanya Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku bernazar dengan bayi yang berada dalam kandunganku, jadikan anak ini orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Engkau. Coba bayangkan, nazar istri Imran diterima Allah. Lahirlah satu orang anak itu diberi nama Maryam ibu Isa alaihissalam. Ketika Maryam baru lahir, langsung diambil oleh Zakaria alaihissalam. Kok larinya ke Zakaria? Zakaria kok bininya bibi Maryam. Langsung dipenuhi nazarnya, diambillah Maryam, dibawa oleh Zakaria ke Baitul Maqdis. Dibuatlah mihrab di sana, dibesarkanlah Maryam di sana. Mihrab itu kata ulama bagian yang terkecil dari Baitul Maqdis. Sebagian lagi mengatakan mihrab itu adalah memang ruangan Baitul Maqdis. Sebagian lagi adalah ruang khusus di kawasan Baitul Maqdis. Maka diambil oleh Zakaria. Kenapa diambil? Pertama, untuk menunaikan nazar. Yang kedua, Zakaria ini istrinya bibi Maryam. Sudah 27 tahun mereka berdoa minta anak, tidak dapat anak. Lahir dari istri Imran, diambilnya, dipenuhi nazarnya, dibawa Maryam, dibesarkan oleh mereka. Coba bayangkan, dilahirkan dari ibu yang baik, dari ayah yang baik, dan dipelihara oleh Nabi yang terbaik, Zakaria alaihissalam. Maka Maryam tumbuh dalam kawasan bimbingan luar biasa. Ini pelajaran yang kedua. Kalau ingin anak yang terbaik, maka yang paling pertamanya ayah ibunya menjadi orang yang terbaik dulu. Tidak bisa Pak, ibu menjadi orang terbaik kemudian ayahnya tidak, itu kecil sulit juga kemungkinan. Atau sebaliknya lebih payah kemungkinan kalau ayahnya baik, ibunya tidak baik. Maka jadikan keluarga ayah ibu itu menjadi orang yang terbaik dulu. Nanti muncullah potensi akan lahir anak-anak dan keturunan yang baik. Makanya Bapak Ibu pulang ke rumah, perhatikan anak istri kita. Saya juga demikian, sama-sama kita perhatikan. Mohon maaf, kita ini kadang-kadang lucu. Kita ini dengar pengajian, siapa ustaz kondang diundang datang pengajian. Tapi sampai ke rumah, maaf, kita ini ngaji ini. Saya menyampaikan kajian agar saya jadi baik, ibu bapak jadi baik, pulang ke rumah keluarga kita jadi baik. Jadi bapak ibu sedang dididik hari ini jadi dokter. Untuk apa? Menyembuhkan pasien yang sedang sakit. Siapa yang sakit? Suami kita, istri kita, anak kita, keponakan kita. Mungkin mereka tidak sholat, mungkin mereka buka aurat. Diharapkan kita pulang ke rumah jadi dokter. Tapi bagaimana hari ini pasien di rumah kita mau sehat, sementara dokter dalam masoji kalau penyakit belum. Makanya kita sedang dididik
saya ingin belajar. Bukan dengarkan ceramah hebat-hebat, enggak. Agar saya jadi baik, kita semua jadi baik, pulang ke rumah jadi baik. Maka perhatikan istri, perhatikan anak. Ajak mereka untuk taat kepada Allah. Ini mohon maaf. Terkadang istri kita sudah sholat juga, sudah pakai jilbab juga, tapi akhlaknya kurang baik. Sudah sholat juga, sudah baca Quran juga, tapi bersyukurnya kurang kepada Allah. Makanya mohon maaf diingatkan terus. Walaupun ujung-ujungnya bekokan becokak jadi tidak ada masalah. Karena mohon maaf Bapak Ibu jangan bayangkan Ustaz kalau ceramah melalui pasti rumah tangganya sakinah. Enggak juga. Karena saya bukan nabi, istri saya bukan bidadari. Kita sama-sama belajar. Kadang Ustaz tuh senyum bininya gitu ngomong-ngomongnya kok dia. Ada yang Ustaz tuh royal, dermawan, bininya kiki, sepilih, kedekut. Karena kita hidup di muka bumi, kita belajar semuanya. Makanya mohon maaf, saya sampaikan dulu ketika hari raya Idul Fitri, itu kebiasaan saya sama istri. Maaf, jalan hari raya pertama ke rumah oma, ke rumah ayah, ke rumah mintu. Hari raya kedua, adik-beradik ayah, adik-beradik oma, adik-beradik mintu. Itu jalan. Hari raya ketiga, itu biasanya jalan ke rumah kawan-kawan. Ketika itu ditelepon oleh salah seorang pejabat di Provinsi Riau, Eselon 2, kawan aku. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Ustaz. Pada sholat zuhur tolong ke rumah, ajak anak, ajak istri, kita makan di rumah bersama, rumah keluarga. Oke. Selesai sembahyang zuhur, saya berangkat sama istri sama anak pergi mobil HRV. Sampai depan rumahnya, Masya Allah, umur saya hari ini 42 tahun. Belum pernah saya melihat rumah sebesar itu. Pekarangan rumahnya sampai 1.320 meter persegi. Hampir setengah hektar. Dan bayangkan perumahan awak perumnas kelompok perumahan Olulunas. Kalau di perumahan lama ya cuma perumahan baru dan lain-lain. Jangan awak ayamnya selesai masuk dalam. Mohon maaf, masuk ke rumahnya itu pagarnya tidak ada security, pakai elektrik, jalan suram terbuka masuk, parkir istri saya turun, masuklah istri saya ke ruang tamu. Ketika istri saya masuk ruang tamu, terkejut istri saya. Apa terkejut? Astagfirullahaladzim. Masuk ke ruang tamu itu ada air terjun di ruang tamu itu seperti lembah anai. Orang kayu, apa terjadi dia mau? Rumahnya natural banget. Iyo. Masuk ke belakang, makanlah kami. Habis makan, meja makan. Di belakang meja makan ada kitchen set. Sambil kitchen set ada bartender. Samping bartender ada room karaoke. Sebelah room karaoke ada meja biliar. Samping belakang meja biliar ada kolam renang ukuran 20 kali 25. Orang kaya. Saya biasa, istri saya biasa juga. Nah selesai silaturahmi, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kami pamit. Saya naik mobil, istri saya naik mobil, anak saya naik mobil. Hati saya biasa, hati saya, istri saya juga biasa. Lah jalan motor meninggalkan rumah kawanmu, apa kata bini aku? Motor itu beli rumah tuh, itu mulai. Ya bini awak kau mengecek, tak pakai hutang ya. Laki orang pejabat, laki kau tukang, mau kau muncung kau jago. Terkadang kita lupa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita hanya gara-gara melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sampai kapan kita mau bahagia tuh? Makanya jadi hukum sepatu dengan kaki orang lain. Awak orang-orang selesai. Awak kok pantang tengok rumah orang lain, tengok laki orang eselon 1, laki kau S1 dah lo tamat la ilaha illallah. Makanya ukur bayang-bayang. Sama dengan teman saya, makanya jangan dipasuh sepatu dengan kaki orang lain. Maka mohon maaf, belajar kita perbaiki itu semua. Ibu bapak coba periksa sesekali lemari bini. Aku tidak pernah periksa lemari bini, tapi sekali aku periksa sesekali aku periksa. Bersungguhlah baju bini abaya itu baju gamis panjang satu setel sama jilbab itu. Aku hitung di anggar 87 pasang. Innalillahi 87 dibagi 30 berarti sehari 3 kali gantinya. Saya bertanya ke bini, Dek, ya berapa baju di lemari? Tadi tertengok ya abang. Bila abang tengok tadi? Oh, abang hitung tadi 87. Hitung dia abang ya. Adiknya tak pernah hitung. Oh, lain kata pakai segala. Itu aja kurang bibi. Baju PKK ada Sawisma, wirid RT, Robana, wirid RW, wirid desa. Saya bilang, kalau tidak akan terpakai, hadiahkan sama orang. Kita tidak akan mati dengan 10 pasang pakaian. Mungkin karena saya menyampaikan ikhlas Muhammad istri.
Diambil baju itu disusun, masukkan koran, ditelepon semua kawan-kawan tetangga datang, dibagi-bagikan, semangat. Saya pun alhamdulillah. Pagi besok saya ke kantor, hati saya tenang. Pulang dari kantor, ambo masuk, tengok dia sedang masak, masuk ke kamar, dia di kasur dapat solo plastik Ramayana ompek bungkus. Dia seperti itu. Namanya perempuan kok perlu dikawal terus. Kita bukan marah dengan beliau, enggak. Tapi begitu dia sholat juga, puasa juga, baca Quran juga. Makanya saya sampaikan Pak, Nabi waktu itu Nabi Isa itu selesai. Makanya saya bilang sama Bapak Ibu, perempuan tuh, nih saya kasih tahu rahasia sama Bapak, tapi jangan kasih tahu istri-istri kita, jangan kasih tahu. Ya saya kasih tahu saja, jujur saja. Sifat perempuan itu kan 3 saja. Satu, sifat perempuan itu pertama pencemburu. Jadi fitrah perempuan itu cemburu. Jadi kalau ada bini awak semenjak nikah tapi tidak pernah cemburu dengan kita dan dengan laki-laki lain, saya sarankan Pak bawa ke kamar, periksa betul-betul perempuan atau tidak. Oh iya. Yang kedua fitrah perempuan itu pacengeng, panangi, palengli. Karena beda, laki-laki menyelesaikan masalah dengan otak, perempuan menyelesaikan masalah dengan perasaan. Ujung perasaan pasti air mata. Jadi kalau ada istri Bapak semenjak nikah sampai hari ini tidak pernah mencucurkan air mata, saya sarankan ceraikan besok pagi. Tidak berarti nol ya. Dan 3, fitrah perempuan ini apa? Konsumtif pembelanjo. Dan itu tidak akan berubah sampai kiamat. Sama Nabi ada. Suatu ketika Nabi SAW duduk menangis Nabi. Datang Abu Bakar, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Kata Rasulullah, salah seorang istriku meminta sesuatu yang tidak aku miliki. Siapa ya Rasulullah? Aisyah. Bukankah Aisyah ini putri Abu Bakar? Abu Bakar minta izin ke Nabi, masuk ke rumahnya. Assalamualaikum kata Abu Bakar. Wahai Aisyah putriku, sekali lagi kau minta sesuatu yang tak dimiliki suamimu, aku penggal lehermu. Lewat lagi Umar, ya Rasulullah, kenapa kau sedih? Kata Nabi, istriku meminta sesuatu yang tak aku miliki. Kata Umar, siapa ya Rasulullah? Hafsah. Bukankah Hafsah ini putri Umar? Masuk Umar ke rumah Nabi minta izin. Wahai Hafsah putriku, sekali lagi kau minta sesuatu yang tak dimiliki Nabi, aku potong lehermu. Karena peristiwa itu turun asbabun nuzul ayat. Apa kata Allah? Hai Muhammad, sampaikan kepada istri-istrimu, kalau mereka minta dunia, kami berikan dunia kepadanya. Tapi ingat, kami ceraikan mereka darimu. Jadi cerita konsumtif dari dulu leh. Makanya mohon maaf, saya nikah tahun 2006 sampai sekarang 70 tahun. Hanya 2 kali yang mau mengawani bini yang mau ke pasar. Selebihnya itu tidak akan yo haram mau mengawaninya. Jadi kenapa? Karena itu Nabi. Karena perempuan itu luar biasa. Tapi kita butuh juga orang demikian. Makanya saya tidak pernah ngawani istri saya ke pasar. Karena pulang dari pasar pasti mencokak. Mencokak ujungnya. Bi, Ajinomoto udah ada, beli di pasar yuk. Di kedai gua ada nih, kedai mahal 100, satu di pasar 300. Yaudah, bakawanan lah ke pasar Areka, mau beli Ajinomoto, menungguinya beli Ajinomoto tuh 3 jam, nggak makan sate, nggak makan es teh pokok sebukui, 1 ibu menunggu beli Ajinomoto. Nah, memang itu karakter perempuan. Allah bercelana berapa jenis Levi's 501, 600, bisa 4,5 Bang? Nggak bisa Bang. 5,5, 500 Bang? Nggak bisa, 525, bayar cash pulang. Berarti kalau cari anak jilbab, setengah hari di pasarnya. Seluruh pedagang itu ditanjung. Makanya ujungnya bacokak jadinya. Makanya Anda tidak pernah kalau ingin ke pasar lah. Pernah sekali saya umroh tahun 2013. Saya beli lah, uang tiket itu ada, saya bawa uang 30 juta. Harapan saya ini surprise. Saya beli dah pakaian untuk anak saya, semua beli. Untuk istri saya beli dah pakaian yang agak mahal di toko, bukan di emperan Masjidil Haram. Hamsariah itu murahan loh. Di toko harganya tuh 280 rial, dikali lebih kurang sekitar 3.000, hampir lebih kurang sekitar berapa tuh Pak? 280 rial itu. Berapa? 800.000, hampir 1 juta. Saya beli warna hitam abaya, masukkan dalam 2 buah saya beli, pakai paket, masukkan travel bag. Pulang umroh, cipika-cipiki, jumpa ayah, omak duduk, korma dimakan, air zam-zam dihidangkan. Tengah malam masuk kamar, apa dia Bi? Ada dong, kasih untuk anak, untuk adik, untuk abang, untuk ini. Kata istri saya, untuk Umi mana? Oh ada dong, jangan takut, ayam bebek pasti khusus. Keluarkanlah. Tidak
maunya dong Argo. Langsung ambil handphone. Wih, mahal nih. Oh iya dong, namanya tuh ayam bebek. Bacet. Sekali dibuka nih, ngapu dia warna hitam sama coklat ujung. Maka boleh gini, aku tak pernah memberikan pilihan baju untuk bini aku. Tak belanja kopi bayi sudah. Dia berarti dia tak pandai menjaga awak bapak. Salah bapak bilang semua gol. Inyo bapak di baju awak salah awak. Bongi apa kata inyo? Bersyukur ketek ni boleh orang. Salah jawab. Dia berarti dia tak buka kan awak. Makanya perempuan tu banyak masuk neraka. Nah, tadi sampai Nabi Isa kisah mana Pak? Tidak sampai mana? Maryam. Kita balik lagi, panjang aja jauh. Nabi Isa alaihissalam. Maka istri Imran ini orang yang taat. Maka lahirlah Maryam dijaga oleh Zakaria. Dijaga oleh Zakaria, dibina oleh Nabi Zakaria, dibesarkan dalam mihrab, dibesarkan, tumbuhlah Maryam menjadi gadis yang sempurna. Kerja Maryam itu ibadah. Ada keperluan dia keluar, kemudian masuk lagi. Saya sarankan kepada kakak-kakak saya, ibunda saya yang nak nikah, hiduplah seperti Maryam. Beribadah saja dalam mihrabnya. Coba apa lu cara kami kan berkerojo, Ustaz pembayian Suranoto, Ansuranonda, kalau tidak berkerojo, maaf. Rizki itu datangnya tanpa syarat. Dan ini kisah ini diabadikan Allah. Maaf, diabadikan dalam sejarah, bukan kisah dalam Quran, tapi kisah dari imam mazhab kita, Imam As-Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Di majlisnya Imam Malik, apa kata Imam Malik? Sesungguhnya rizki itu datang tanpa syarat. Tidak perlu kerja, tidak ada urusan dengan ikhtiar. Rizki itu datang sebagaimana mau datang. Tidak ada kaitan dengan kerja rizki, kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, kok bagaimana datangnya rezeki kok tak pakai kerja, tak pakai syariat, tak pakai ikhtiar? Belum bisa diterima oleh Imam Syafi'i. Pulang Imam Syafi'i ke rumah. Dalam perjalanan pulang, dia lihat ada tetangga yang sedang memanen buah anggur. Dibantulah oleh Imam As-Syafi'i. Setelah dibantu, dikasihlah hadiah oleh tetangga yang punya anggur itu setangkai anggur. Kata Imam Syafi'i, setangkai anggur inilah dalil untuk membantah perkataan guruku Imam Malik. Kalau seandainya rezeki itu tidak ada ikhtiar, saya membantu bekerja untuk memanen anggur. Karena sebab bekerja itulah Allah berikan setangkai rezeki. Kalau saya tak bantu ikhtiar membantu tetangga, tidak akan datang rezeki setangkai anggur. Berarti rezeki itu ada campur tangan ikhtiar. Datang Imam Syafi'i, wahai guru katanya, sesungguhnya rezeki itu tidak ada syarat. Seandainya tadi saya tak bantu tetangga saya panen anggur, tentulah Allah tak akan berikan rezeki setangkai anggur. Tapi karena sebab saya berikhtiar membantunya berusaha, maka Allah berikan rezeki setangkai anggur. Apa kata Imam Malik? Wahai Syafi'i, tadi habis sholat duha terlintas di pikiranku, saya ingin makan setangkai anggur. Alhamdulillah engkau datang membawakan anggur. Kira-kira mana kau jual paling lorong? Jadi kita ini kedua-duanya benar-benar. Kalau makamlah sampai, amanlah sampai, iman dah betul, kita akan hidup seperti Imam Malik. Tapi kalau wali seperlapan, doa dan jauh sampai ke langit, dapur dah berasuk, akan rojo juga. Dan sok-sok. Jadi artinya semuanya silakan. Tidak ada masalah, tergantung makom masing-masing. Seperti itulah Maryam dibesarkan bersibuk beribadah dalam mihrabnya. Maka tak kalah keperluan Maryam disempurnakan oleh Nabi Zakaria. Sandangnya, pangannya, papannya, bajunya, makanan, minuman, Nabi Zakaria yang menyempurnakannya. Allah lanjutkan ceritanya dalam Quran. Maka ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab Maryam, mihrab kemenakan ini, Allah katakan dalam Quran katanya, apa kata Allah? Kullama da'ala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Allah menggunakan kata kullama, bukan sekali, setiap kali. Kullama da'ala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab Maryam, wajada indaha rizqa. Dilihat oleh Zakaria banyak makanan. Rezeki di sini maksudnya makanan. Masuk pagi ada juga makanan, masuk siang banyak makanan, masuk malam banyak makanan. Kullama da'ala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab Maryam, dilihatnya banyak makanan. Maka Zakaria bertanya kepada Maryam, qalat ya Maryam, berkata Zakaria kepada Maryam, ini semua datang dari mana?
wa min indillah. Ini semua datang dari Allah. Kata ulama, Jibril mengantarkan makanan buat Maryam sesuai keperluan pagi, sore, dan malam. Cerita makanan datang dari langit itu cerita lama, bukan baru. Nabi Musa dulu terdampar dengan Bani Israel, juga diberikan makan dari langit. Wa anzalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan buat Bani Israel makanan yang terbaik. Apa makanannya? Manna dan salwa. Turun kepada Bani Israel 40 tahun lamanya. Makanan siap saji, tidak perlu piwuk, tidak perlu kompor, tidak perlu dandang, tidak perlu gas, siap saji, datang 2 kali dalam 1 hari selama 40 tahun. Itu cerita Quran. Kalau dia tidak percaya kafir, Quran bercerita. Ini bukan cerita baru. Bayangkan kalau apa kata Zakaria, iko keponakan dan luar biasa. Dia bukan nabi, tapi luar biasa karomahnya melebihi karomah para nabi. Memang betul Maryam tidak nabi, karena ulama sepakat tidak ada nabi yang perempuan. Seluruh para nabi itu laki-laki. Tapi walaupun para nabi itu laki-laki, seluruh para nabi kecuali Adam lahir dari perut perempuan pilihan. Apa kata Zakaria? Ini keponakanku ini bukan nabi, tapi luar biasa karomahnya. Kata Zakaria alaihissalam dalam hatinya, saya tidak akan melepaskan momen ini, tidak akan meninggalkan momen ini. Zakaria mengambil momen yang pas. Di ruang mihrab Maryam itu Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah. Dan doa Zakaria Allah abadikan lagi dalam Quran. Kenapa Zakaria berdoa? 1. 27 tahun Nabi Zakaria dan istrinya berdoa kepada Allah meminta 1 orang anak, tapi Allah tak kabulkan. Tapi ketika Nabi Zakaria berdoa di mihrabnya Maryam, mengangkat tangan, apa kata Zakaria? Ya Allah, badanku sudah lemah, rambutku sudah memutih, istriku sudah mandul, tidak akan bisa lagi menopos punya anak. Berikan kami 1 keturunan yang akan melanjutkan kerja kenabian ini, ya Allah. Kata ulama, tidak ada interval waktu antara doanya Zakaria dengan dikabulkannya. Tidak ada interval waktu. Saat itu juga Allah kabulkan. Apa kata Allah? Hai Zakaria, kami telah berikan nikmat kepada istrimu 1 orang bayi. Bayi itu kami beri nama Yahya. Kami angkat menjadi nabi. Coba bayangkan. Doa Nabi mana yang tidak kabul? Zakaria, Nabi. Tapi ketika berdoa minta anak di luar mihrab, tidak dikabulkan Allah. Ketika berdoa di mihrabnya Maryam, cash dibayar oleh Allah. Pelajaran ketiga. Boleh jadi sholat kita sudah betul, bacaan Quran kita sudah betul, tahajud sudah betul, doa kita sudah oke, bacaan Quran sudah oke. Tapi kenapa hajat kita belum ditunaikan Allah? Terkadang tempat doanya yang belum pas di mata Allah. Maka cari tempat pas untuk berdoa. Belajar sebagaimana Zakaria alaihissalam. Apa sulitnya bagi Zakaria minta doa? Bukankah dia nabi? Tapi Nabi Zakaria ketika berdoa di mihrabnya Maryam, maka ketika itu Allah balas cash. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cari tempat untuk berdoa. Banyak tempat mustajab untuk berdoa, banyak. Salah satu tempatnya ada di Mekah Al-Mukarram dan Madinatul Munawwarah. Lewat apa? Melaksanakan ibadah haji dan umroh. Baik, saya mau angkat tangan dulu Bu yang sudah pernah berangkat umroh. Angkat tangan, kita doakan tahun ini berangkat umroh lagi. Amin. Angkat tangan yang sudah pernah umroh. Ibu-ibu dulu, bapak-bapak, ibu-ibu dulu. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, bapak-bapak, angkat tangan. Kita doakan tahun ini berangkat umroh lagi. Amin. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Oke. Yang belum pernah sama sekali umroh, angkat tangan. Angkat tangan. La ilaha miskinnya sombong. La ilaha illallah. Angkat tangan, kita doakan. Bangsa sombongnya la ilaha illallah. Angkat tangan kita doakan. Nah, kita doakan, masalah. Kita doakan insyaallah mudah-mudahan secepatnya kita berangkat umroh. Jadi, Pak Ustaz, kenapa? Karena saya men-training jemaah-jemaah yang akan berangkat. Karena di masjid saya ada acara seminggu sekali, semangat untuk bisa berumroh. Ibu bapak saya tidak mengarahkan bapak ibu ke travel saya. Tidak, silahkan mau travel mana saja. Kalau umroh dengan uang, semua orang bisa berangkat. Tapi ada umroh dengan amalan. Kita buat amalan-amalan lain, amalan khusus yang akan menarik pertolongan Allah. Pak Ustaz, kami tidak bisa berangkat umroh Ustaz. Kenapa? Tidak ada. Tidak ada alasan uang dengan saya. Dengan saya tidak pakai alasan uang. Tidak ada alasan uang ibadah haji umroh. Tidak ada alasan dengan uang. Kenapa? Untuk umroh kita katakan uang tidak punya.
pintu bayar kredit Avanza, 4 juta setahun, sebulan, 5 tahun bawa bayi. Siang malam mencari angsurannya. Tidak ada cerita dengan saya. Untuk kredit Honda 40 tahun, itu orang ada usaha. Maka cari tempat yang mustajab untuk berdoa. Di mana? Di Mekah, Al-Mukarram dan Madinatul Munawwarah banyak tempat mustajab untuk berdoa. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Zakaria berdoa di mihrabnya Maryam. Kes dibayar Allah. Maka tumbuhlah Maryam, tumbuh Maryam. Ketika iman Maryam mulai tumbuh, imannya mulai betul, apakah Allah biarkan? Tidak. Datanglah ujian. Jadi jangan terkejut ketika iman sudah mulai betul, ibu sudah aktif di pengajian, kajian sudah mulai masuk ke hati, apakah Allah biarkan? Tidak. Ujian akan datang. Sebagaimana Maryam imannya sudah betul, datanglah ujian. Apa ujian yang pertama? Ujian yang pertama diutus malaikat Jibril alaihissalam kepada Maryam. Berkatalah Jibril alaihissalam, qala, apa kata Jibril alaihissalam? Wahai Maryam, Allah telah perintahkan aku untuk menitipkan satu bayi di rahimmu. Apa kata Maryam? Sesungguhnya aku berlindung dari perkataanmu kepada Allah. Maryam itu tidak terima, tidak percaya dengan apa yang disampaikan Jibril. Kenapa tidak percaya? Saya tidak punya suami, tidak punya laki, tidak pernah tersentuh laki-laki, tidak pernah berzina. Kenapa saya bisa hamil? Itu tidak mungkin. Tapi Jibril telah sampaikan itu kepada Maryam. Maka sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, perut Maryam makin membesar. Maryam merasa sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Kenapa saya bisa hamil ya Allah? Kenapa saya tak pernah disentuh laki-laki lain? Saya tak pernah berzina. Saya tak pernah punya suami. Kenapa saya bisa hamil? Maka orang Bani Israel di Baitul Maqdis ketika itu datang kepada Maryam. Apa katanya? Wahai Maryam, ayahmu Imran, ibumu orang soleha, keluargamu orang baik. Kenapa engkau berbuat dosa? Kenapa engkau berzina? Wahai Maryam, celakalah engkau. Seluruh Bani Israel menghujat, membulinya. Saya sampaikan, Maryam tak tahan, dia tinggalkan Baitul Maqdis, dia pergi ke daerah ujung Baitul Maqdis, ada pondok yang begitu sederhana. Maryam tinggal di sana. Apa kata Allah? Wahai Maryam, aku tidak akan turunkan lagi makanan dari surga. Kata Allah, kalau kau minum ada tenaga di kakimu, kalau kau ingin makan, pukul-pukul dan goyang-goyangkan batang kurma di belakangmu, aku akan turunkan kurma yang basah kepadamu. Jadi makanan surga terhenti, sedikit saja iman Maryam bergeser. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita bukan bergeser, Pak. Kadang keluar main. Pagi beriman, sore kafir. Maryam sedikit saja bergeser, Allah tak turunkan lagi pertolongannya. Apa yang terjadi? Ketika Maryam ingin mengambil buah-buah kurma, maka cukup dipukul-pukul batang kurma, jatuhlah kurma yang basah. Kurma yang basah jatuh. Inilah jadikan dalil oleh orang tua. Tengok Maryam, pukul-pukul batang kurma, baru turun kurma basah. Itu tandanya kerajo kupangpiang. Kerajo mati-matian baru datang zoki. Kalau dah kerajo, Pak Allah sakikan turun. Maryam pun mau memukul-mukul kurma, baru turun kurma. Itu pentingnya kerajo. Inilah penyakit orang. Kalau otaknya tuh piti-piti, dia akan terjemahkan ayat tuh piti-piti. Padahal cerita ini bukan untuk mengedepankan cerita piti-piti dan kerajo. Cerita ini sejarahnya Maryam tuh ragu. Kenapa bisa hamil? Padahal tidak punya suami, tidak disentuh laki-laki, tidak berzina. Ketika Maryam ragu, Allah yakinkan, wahai Maryam, kenapa kau ragu? Di belakangmu ada kurma. Kurma itu sama dengan buah sawit. Bapak punya sawit 1 kapling. Dalam 1 kapling itu ada jantan batino. Kalau sawit bapak batino itu sodono, tidak ada jantan, tidak akan buah sawit itu dong. Kurma pun sama, mesti ada jantan batino. Salah dikawinkan jantan batino baru berbuah, dan itu sunnatullah. Tapi kurma yang dimaksud oleh Allah sebatang, tidak tentu jantan batino. Apa kata Allah? Allah nak meyakinkan Maryam, hai Maryam, kenapa kau ragu? Hamil tanpa suami, kurma saja tak ada jantan betinanya, aku sanggup turunkan kurma yang basah kepadamu. Allah nak yakinkan itu. Maka nampaklah kudratullah ketika itu, kehebatan Allah. Ini pelajaran buat kita yang keempat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Terkadang mindset kita ini keliru, Pak. Kita ini kadang-kadang menjadikan kehidupan dunia ini mati-matian.
Iza azaman umat di dunia nuziat minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dunia, terdaburlah kehebatan Islam. Mati-matian dari makan sampai lupa makan. Mati-matian dari makan sampai terlambat makan. Mati-matian dari makan sampai hijau surat pun tak bisa makan. Subhanallah. Ini lucu gitu dunia ini, Pak. Makanya saya ke Singapura beberapa waktu yang lalu. Ada acara di Masjid Sultan di Jalan Arab Street itu. Sampai di sana, saya diundang oleh kawan dari Kelantan, orang kaya, mualaf suaminya, istrinya orang Kelantan di Marinasut. Sampai sana, ajak makan. La ilaha illallah. Meja makannya mungkin 50 meter panjang. Kami bertiga di ujung, hanya berdua sama bini di situ. Apa sambalnya pakai berputar apa nama berjalan. Ada sate, ada kelinci, ada kambing. Oh, nengok makanan loma itu buat santong. Makan, sudah kasih makan. Tapi setelah makan kami tengok suami istri itu, istrinya makan biasa. Suaminya piringnya ketek, mangkuk. Sudah mangkuk bakso ketek itu. Saya bilang tak makan, saya makan, saya tanya. Saya tengok makanannya, la ilaha illallah. Nasi putih segiko, toge, ompek batang. Saya tanya, kok iko makannya Pak? Apa katanya? Ini sudah anjuran dokter Ustaz. La ilaha illallah. Apa guna kayu makan toge? Omong untuk awak tuan sepanse bisa makan kambing. Jadi makanya syukuri. Makanya mohon maaf, kita ini kerja mati-matian ina-ina antau. Dari yuko, kita mau kemana hari ini? Apa yang mau kita cari di kehidupan dunia? Makanya mohon maaf, dunia ini tidak akan habis. Kita cari mati-matian tidak akan habis. Makanya saya ingatkan kepada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah ujian yang diberikan Allah. Pertama, ujian pertama kepada Maryam. Ujian kedua, kita akan ceritakan pada pertemuan-pertemuan tahbilo-bilo. Baik, terakhir saya ingin sampaikan buat kita bersama waktu sudah masuk. Habis itu ada acara makan. Ada acara makan. Nggak ada acara sarapan. Saya mungkin tak bisa sarapan karena jam 9 saya harus ke kampung. Jadi kalau malam ada zoki aku copek dibungkui. Baik, ya saya tentu tidak akan mungkin seperti Imam Malik. Nyobain ngean dulu seperti Imam Syafi'i. Karena ibu-ibu tidak selepel Imam Malik, makanya saya ingat. Baik, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan pada kita bersama, setiap kisah Nabi itu diceritakan Allah buat pelajaran buat kita. Sejarahnya sama, kisahnya akan berulang. Kisah-kisah itu diceritakan Allah dalam Quran untuk kita mengambil ibrah semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir saya sampaikan pesan, merasa soleh adalah sebuah kesalahan. Merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita jadi orang yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah terima semua amal-amal kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini untuk pertemuan pertama dan terakhir khusus di hari Minggu ini. Karena tidak bisa, karena jadwal sudah tetap hari Minggu di masjid yang lain. Hari ini hanya pengecualian saja. Mudah-mudahan nanti kalau memang ada jodoh, Allah pertemukan kita dengan waktu yang lainnya. Boleh nanti konfirmasi mengurus dengan saya. Nanti boleh waktu malam atau kapan, maghrib atau gimana, kita akan cocokkan kembali jadwal untuk kajian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.